Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita telah membahas tentang materi Nah, sekarang kita akan membahas, mengulang kembali pembahasan kita yang lalu yaitu tentang haji dan umroh. Nah, saya mau tanya, dari pembahasan kita yang kemarin, ada yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan kembali apa itu pengertian dari haji dan umroh? Haji dulu. Apa itu haji? Coba tolong keterangan. Dan bisa menjelaskan apa itu pengertian haji. Ya. Haji itu adalah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di Mekah pada waktu tertentu, khususnya bulan Dzulhijjah, dan merupakan umat Islam yang kelima. Haji wajib bagi setiap muslim yang mampu, kalau yang tidak mampu oleh. Nah, itu adalah salah satu dari pengertian dari haji. Nah, sedangkan haji menurut bahasa itu ialah menyengaja untuk mengunjungi. Mengunjungi apa? Nah, di sini istilah yaitu menyengaja untuk berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa rangkaian ibadah tertentu seperti ihram, tawaf, sa'i dan juga wukuf yang sesuai menurut rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak atau isyarat. Atau isyarat. Hukum syarak. Nah, hukum syarak itu adalah hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu adalah pengertian dari hukum syarak. Nah, kemudian haji ini juga terdapat di dalam rukun Islam yang kelima. Sebagaimana yang dikatakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, haji ini adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Nah, kemudian selanjutnya ialah dalil tentang haji. Nah, di sini Allah minta satu orang membacakan, dalil tentang haji surah Al-Imran ayat 97. Surat Al-Imran ayat 97. Arabnya apa? Arab. Surat Al-Imran ayat 97. Ya, Pak. Masuk. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Iya, Pak. Iya. Ada walau kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia,
Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Nah, itu tadi tentang haji. Terdapat pada surah Al-Imran ayat 97. Nah, kemudian selanjutnya yaitu haji ini terbagi menjadi 3. Nah, siapa yang tahu apa saja pembagian dari haji ini? Satu Pak. Haji ifrad, kemudian tamattu, kemudian lagi. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa pengertian dari 3 haji tersebut? Coba, silakan. Haji ifrad itu haji yang dilaksanakan pertama haji dulu baru umrah dulu Pak. Yang kedua haji tamattu dilaksanakannya umrah terlebih dahulu baru haji. Ya haji qiran haji dan umrah dilaksanakan dalam satu niat dan satu waktu. Nah, itu dia ya. Itu tadi pengertian dari ketiga jenis haji tersebut. Yang pertama tadi apa? Haji ifrad. Haji ifrad apa tadi? Haji dilaksanakan terlebih dahulu. Haji dulu baru umrah. Kemudian selanjutnya haji tamattu, umrah dulu baru melaksanakan haji kemudian. Kemudian selanjutnya haji qiran. Haji qiran itu haji apa? Dilaksanakan dalam bersamaan. Dilaksanakan secara bersamaan. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan rukun haji. Apa saja syarat dan rukun haji? Syarat-syarat dulu apa? Islam. Pastinya beragama Islam. Kemudian selanjutnya balik. Balik itu sudah mencukupi umur dewasa, merdeka. Kemudian berakal sehat. Kemudian yang penting mampu. Kalau ada duit bisa. Kemudian selanjutnya rukun dari haji. Apa saja rukun dari haji? Ihram. Yang pertama itu ihram. Apa itu ihram? Kemudian haji dan mengenakan pakaian ihram. Nah, berniat haji sambil mengenakan pakaian ihram yang telah ditentukan. Nah, kemudian selanjutnya ialah wukuf itu adalah berdiam diri pada Arafah mulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan Terbit pada 10 Nah, kemudian sesudah itu tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf ya, berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Putaran pertama itu disunahkan untuk berlari-lari kecil. Nah, kemudian putaran selanjutnya itu berjalan seperti biasa. Nah, mulainya dari mana itu? Dari Hajar Aswad. Kemudian berhentinya di tempat yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ialah sa'i. Apa sa'i? Ya, sa'i itu adalah berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, kemudian selanjutnya itu ialah tahallul. Tahallul itu adalah memotong sebagian rambut. Cuma kalau kita tengok orang balik dari umroh dan haji rata-rata botak kan. Ya kalau tahallul sebagian rambut saja sudah bisa. Tapi kalau rata-rata orang-orang yang balik dari sana rata-rata botak semua. Nah, kemudian selanjutnya ialah tertib. Tertib di sini apa maksudnya? Berurutan, bangsakan semua rukunnya secara berurutan. Nah, kemudian selanjutnya ialah wajib haji. Yang pertama itu ialah ihram dari miqat. Kemudian
mabit di Muzdalifah. Apa itu mabit? Bermalam. Bermalam. Nah, kemudian mabit di Mina, yaitu bermalam di Mina pada malam tasyrik, pada hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian melontar jumroh. Apa itu melontar jumroh? Antar ini pulau Wusta dan Aqabah. Nah, kemudian selanjutnya ialah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Kemudian selanjutnya ialah larangan dari haji. Yang pertama itu, coba kalian bisa menyampaikan apa larangan dari haji? Apa saja larangan dari haji? Ini berlutut kepala. Satu orang. Ya. Masuk kepala Pak kalau laki-laki. Dia tidak boleh menutup kepala dengan topi atau sorban. Kemudian Menutup wajah. Kita tidak boleh menutup wajah dengan cara menutup. Memotong kuku dan rambut. Dilarang memotong rambut. Pakaian. Pria dilarang menggunakan pakaian berjahit seperti kaos, celana atau kemeja. Mereka hanya boleh menggunakan kain ihram. ya. Itu adalah larangan dari haji. Jadi tidak boleh, salah satunya tidak boleh memakai pakaian berjahit. Kemudian tidak boleh memotong kuku. Kemudian tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian tidak boleh memakai wangi-wangian. Nah, kemudian selanjutnya itu ada namanya dam haji. Jikalau kita melanggar semua peraturan yang ada di haji, yang semua peraturan yang ada dalam rukun haji, pasti ada yang namanya sanksi. Sanksinya itu bernama dam. Nah, apa saja sanksi-sanksinya? Nah, cara membayarnya itu yang pertama ada dengan cara membeli hewan kurban. Bayar itu dengan cara membeli hewan kurban. Seperti contohnya hewan kurban itu kambing, sapi dan juga unta. Nah, kemudian bisa juga berpuasa 3 hari. Kemudian selanjutnya ada juga memberi makan fakir miskin. Nah, itu adalah materi tentang haji. Nah, sekarang kita akan melanjut materi kita selanjutnya, yaitu materi tentang umroh. Nah, pengertian umroh. Coba, ada orang jelaskan tentang pengertian dari umroh. Hadir? Umroh adalah ibadah yang dilakukan di Mekah seperti haji. Tapi tak terlibat sama saja selama tahun. Kalau haji kan hanya 2 bulan. Kalau Rasul selama tahun. Dan akan ibadahnya lebih singkat mengikuti ihram, tawaf Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah dan Sa'i. Kalau umroh bisa dilaksanakan kapan saja. Berbeda dengan haji, Ini adalah waktu jadi besok kalau ada duit, ada. Nah, umroh berasal dari kata bahasa Arab, yaitu iqtimah, yang berarti berkunjung atau menziarahi. Secara bahasa, umroh berarti melakukan kunjungan ke tempat yang mulia. Dalam konteks agama Islam, tempat mulia itu ialah apa? Baitullah, yaitu Ka'bah. Nah, kemudian selanjutnya itu ialah secara istilah. Secara istilah, umroh itu ialah ibadah yang dilakukan dengan beberapa rangkaian amalan tertentu, yaitu memakai ihram, tawaf, mengelilingi Ka'bah, sa'i antara bukit Safa dan Marwah, serta mencukur dan mendekatkan rambut kepala, memotong rambut seperti haji juga tadi ya. Nah, kemudian selanjutnya ialah umroh itu bisa juga disebut dengan haji kecil, al-haji as-shaghir, karena tata cara dan tempat pelaksanaan itu mirip dengan haji. Perbedaannya hanya pada waktunya dan beberapa rukunnya tertentu. Jadi perbedaannya itu hanya pada waktunya dan di beberapa rukun-rukunnya saja.
Haji bulan Dzulhijjah ya. Kecuali kalau umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Nah, kemudian selanjutnya ialah kedudukan umroh dalam Islam. Yang pertama itu umroh sebagai ibadah yang mulia. Umroh itu memiliki kedudukan sangat tinggi dalam Islam. Ibadah ini bukan hanya ritual perjalanan ke Mekah, tetapi juga pengorbanan dan pengembangan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan umroh, seorang muslim menunjukkan keimanan, keikhlasan dan kedudukannya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah SAW sendiri telah melaksanakan umroh beberapa kali dalam hidupnya. Hal itu menjadi teladan bahwa umroh adalah ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang mampu. Bagi yang tak mampu, tidak wajib. Kalau bagi yang mampu, dianjurkan untuk melaksanakan umroh. Kalau bisa mengumpulkan orang, maknanya lebih besar. Nah, kemudian selanjutnya ya, perbedaan pendapat ulama tentang hukumnya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum cara melaksanakan umroh. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Kemudian selanjutnya, sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa umroh hukumnya sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikuatkan atau sunnah yang sangat dianjurkan. Yaitu jikalau mampu. Kemudian selanjutnya dalil tentang umroh dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada yang bisa membacakan dalilnya? Dalil itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Al-Baqarah ayat 196. Ada tahu apa yang bunyi dalilnya?
umroh. Bayar sunat umroh. Nah, ayat ini menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan haji dan umrah dengan ikhlas semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sempurnakanlah dalam ayat tersebut oleh sebagian ulama dianggap sebagai perintah yang menunjukkan kewajiban, sebagaimana umrah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Nah, kemudian namun sebagian ulama ada yang menganggap bahwa umrah itu adalah sunnah, tidak wajib. Dan selanjutnya itu dalil hadis tentang umrah. Salah satunya ialah yang berbunyi, banyak hadis menjelaskan keutamaan tentang umrah. Salah satunya ialah al-umratu ila al-umrati kafaratu lima bainahuma wal ajrul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yang artinya ialah umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ibadah umrah ini juga bisa menghapus dosa dan juga mensucikan hati seseorang. Nah, kemudian selanjutnya syarat dan rukun dari umrah. Yang pertama itu adalah syarat umrah. Yang pertama pasti beragama Islam. Kemudian yang kedua ialah berakal sehat. Kemudian selanjutnya ialah balik. Kemudian apa tadi balik? Balik apa tadi? Balik kan? Balik. Bukan. Kalau balik itu ialah telah mencapai umur. Kemudian selanjutnya ialah merdeka. Dan terakhir pastinya mampu. Nah, selanjutnya ialah rukun dari umrah. Yang pertama itu ialah ihram, yaitu niat untuk melaksanakan umrah disertai dengan mengenakan pakaian ihram dari miqat. Kemudian niatnya itu dibaca dalam hati, disunahkan membaca labbaik Allahumma labbaik, yang artinya ya Allah aku datang untuk melaksanakan umrah. Nah, kemudian selanjutnya tawaf. Tawaf apa tadi tawaf? Nah, tawaf itu ialah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ialah sa'i, yaitu berlari dari kecil dari Bukit Sofa hingga ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini juga mengingatkan kita bahwa perjuangan dari Siti Hajar yang mencari air untuk anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, kemudian selanjutnya ialah tahallul. Nah, tahallul itu mencukur rambut sama tadi, rukunnya sama kayak haji. Rukunnya sama kayak haji. Nah, kemudian selanjutnya ialah sejarah umrah pada masa Rasulullah SAW. Nah, umrah pertama dan perjanjian Hudaybiyah. Apa itu Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah. Sejarah singkat itu ialah pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama para sahabat berangkat menuju ke Mekah dengan niat untuk menunaikan umrah. Namun mereka dihalang oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu adalah nama tempat. Dan itulah perjanjian Hudaybiyah. Dan itulah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Yang salah satu isinya adalah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat baru melaksanakan umrah pada tahun berikutnya.
Nah, Rasulullah SAW dan para sahabat mulai melaksanakan umroh, baru boleh melaksanakan umroh pada tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya ialah umroh qada dan umroh lainnya. Nah, Rasulullah SAW melaksanakan tahun berikutnya itu disebut dengan umroh qada. Itu umroh mengganti dari umroh yang sebelumnya. Nah, kisah singkatnya itu setahun kemudian pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah SAW dan para sahabat kembali ke Mekah untuk melaksanakan umroh qada, yaitu umroh pengganti dari umroh yang tertunda sebelumnya. Nah, menurut catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW melaksanakan umroh sebanyak berapa kali? Rasulullah SAW melaksanakan umroh sebanyak 4 kali. Yang pertama itu namanya ialah umroh Hudaybiyah. Itu tadi umroh yang tertunda. Umroh tertunda yang dilaksanakan pada tahun berikutnya. Kemudian selanjutnya ialah umroh qada. Nah, umroh qada tadi ialah umroh yang mengganti umroh yang tertunda tadi. Nah, kemudian selanjutnya ialah umroh qirana. Kemudian umroh yang dilakukan bersama dengan haji wada. Nah, selanjutnya ialah tujuan dan makna spiritual dari umroh. Yang pertama itu yang tujuan dari umroh. Apa tujuannya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu umroh juga bertujuan untuk membersihkan diri kita dari dosa, memperkuatkan keimanan dan memperbarui komitmen sebagai hamba Allah. Nah, kemudian adalah makna dari pakaian ihram. Saat melaksanakan umroh, setiap jamaah menggunakan pakaian ihram. Apa itu pakaian ihram? Selai kain yang berwarna putih, sama kayak haji juga menggunakan itu kan. Nah, pakaian ini sederhana, yaitu terdapat dari 2 lembar kain putih kan, tanpa jahitan bagi laki-laki, dan pakaian untuk aurat sopan bagi perempuan. Jadi kalau pakaian perempuan itu tertutup dari tangannya, tertutup sampai ke seluruh badan, tertutup kecuali muka. Nah, selanjutnya ialah pakaian ihram ini mengandung makna kesederhanaan dan kesetaraan. Maknanya kita semua itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama memakai pakaian yang sama, sama-sama melaksanakan perintah yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ialah makna dari talbiyah. Apa dari talbiyah? Talbiyah itu apa? Apa bunyi dari talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini adalah ucapan yang sangat penting ketika kita melaksanakan haji dan juga umrah. Apa artinya? Hadis yang lihat. Artinya adalah aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Itu adalah arti dari makna talbiyah. Nah, kemudian selanjutnya adalah umroh sebagai pembersih jiwa. Umroh juga memiliki makna sebagai pembersih hati dan juga jiwa. Ketika seseorang berangkat ke tanah suci, dia seolah meninggalkan segala dosanya, kesalahannya, dan keburukan yang melekat di dirinya. Nah, di sana itu ibaratnya kita sebagai pensucian hati dan jiwa kita. Di sana kita hanya berfokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala hal yang dipikirkan untuk duniawi. Jadi kita hanya berpikir untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah
sebagian orang ke sana cuma untuk beli oleh-oleh ya. Nah, kemudian sebenarnya ataupun ngevlog mungkin kan karena untuk nyari konten aja. Nah, disitulah kesempatan kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah, memohon ampun kepada Allah, berdoa, perbanyak sholawat. Nah, di situ insya Allah apa hajat kita yang kita mau insya Allah terkabulkan. Nah, kemudian ialah hikmah umroh dalam kehidupan kita. Yang pertama itu ialah melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Kemudian selanjutnya ialah keikhlasan, kesetaraan, kedisiplinan, dan juga kebersamaan. Kenapa kebersamaan di sini? Karena semua umat yang ada di umat Islam yang ada di dunia berkumpul menjadi satu hanya untuk tujuan. Satu tujuan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita melihat bahwa semua umat yang ada di dunia ini sama di mata Allah. Tidak ada yang namanya kaya, tidak ada yang namanya miskin. Semuanya rata semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini materi kita hari ini. Kita lanjut materi kita apa lagi untuk minggu depan? Kurban ya. Oke, kita lanjut materi kita minggu depan yaitu tentang kurban. Dibaca-baca lagi materi-materi kita yang sekarang dan untuk minggu lalu. Minggu lalu yang minggu depan bagi yang presentasi dipersiapkan, oke? Oke. Mungkin ini dulu materi kita hari ini. Apabila ada kebenaran itu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan dan kesilapan itu mungkin murni datangnya dari Bapak pribadi. Mungkin karena ini kurang mungkin kan. Oke, mari kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanallah.